Udah lama ya kita nggak buat video AMA, dan ini adalah video Ask Me Anything episode yang ke-11 kalau nggak salah. Buat yang belum tahu, di series ini gue selalu jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, mostly dari Instagram, dari komen YouTube, dan juga dari Telegram. So kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau pertanyaan kalian belum terjawab, kalian boleh komen nanti di video di bawah ini. Kita akan bahas nanti di AMA episode berikutnya. Di episode kali ini gue akan jawab 7 pertanyaan, dan ada satu pertanyaan yang bener-bener bagus banget, gue akan jawab di akhir video. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Yusuf_btr.id. Investasi itu sebenarnya panen keuntungan dalam waktu apa? Apakah kalau kita ingin pakai uang untuk beli rumah, kita harus ambil dari invest? Ini pertanyaan yang cukup unik ya. Ketika kita invest ya, atau simpelnya kita nabung deh. Misalkan kita nabung mau untuk apa nih? Mostly kebanyakan orang itu invest atau nabung itu dengan tujuan seperti ini. Oke, gue nih taruh duit nih, gue nabung, gue invest buat nanti beli mobil. Atau ini untuk beli motor, untuk beli laptop, untuk beli iPhone. Atau misalnya yang lebih besar, yang lebih mahal untuk beli rumah atau untuk beli tanah misalkan. Mungkin sebagian besar dari kalian juga melakukan hal tersebut. Oke, gue mau beli rumah nih, gue nabung nih, gue invest. Salah nggak menabung atau invest dengan tujuan seperti itu? Jawabannya ya nggak salah, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya yang lebih penting ya, daripada untuk beli sesuatu, kita melakukan investasi itu kan untuk melindungi nilai aset yang kita punya. Jadi mau ngomongin itu saham, kripto, properti, emas, apapun itu, kita beli ya, kita taruh uang kita di sana dengan harapan aset yang kita beli tersebut bisa memberikan return yang nilainya itu di atas dari inflasi. Tujuannya biar uang kita atau harta kita itu nggak tergerus. Jadi walaupun kita nggak pengen beli mobil, kita nggak pengen beli rumah, ya kita harus tetap nabung, kita harus tetap invest. Misalnya sekarang konteksnya kalian udah punya rumah deh ya, udah punya rumah, udah punya mobil, misalkan udah punya semuanya gitu. Terus kalian dapat uang nih ya, tiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kalian udah nggak pengen beli apa-apa nih, rumah udah ada, mobil udah ada. Pertanyaannya, apakah kalian berhenti nabung? Apakah kalian berhenti investasi? Jawabannya enggak kan? Pasti akan tetap nabung, pasti akan tetap invest, karena tujuannya itu adalah untuk melindungi nilai aset kita. Tapi kalau konteksnya di sini kalian invest untuk satu tujuan, misalnya mau berangkatin orang tua umroh nih, atau misalkan mau beli rumah nih untuk orang tua, atau mau beli mobil nih, targetnya misalnya mau hit 500 juta. Ini udah invest 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, udah nyentuh nih 500 juta nih. Apakah boleh di take profit, diambil uangnya? Ya boleh-boleh aja, itu ya terserah kalian. Namanya tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu kalian tanamin di mindset, bahwa tanpa tujuan apapun ya, kalian misalkan nggak pengen beli rumah, nggak beli mobil, nggak pengen beli apapun, investasi atau nabung itu ya tetap harus. Jangan dapat duit dikit-dikit dihabisin. Dapat bonus 50 juta langsung jalan-jalan ke luar negeri, habis semua. Dapat THR langsung beli barang-barang yang nggak penting, habis semua. Jangan seperti itu. Karena setiap dari kita pasti akan mengalami yang namanya masa sulit. Dan kita nggak pernah tahu masa sulit itu datangnya kapan. That's why sangat penting untuk kita save, kita punya uang, dan tentunya kalau bisa jangan cuma dalam bentuk fiat, tapi beliin aset yang bisa memberikan return di atas inflasi. Kira-kira seperti itu, semoga menjawab. Masuk pertanyaan yang kedua, ini dari Farel Pahrozi. Bang, lebih bagus konsisten terhadap satu bidang atau mencoba segala hal baru untuk mencari peluang? By the way, gue orangnya gampang bosan. Kayaknya gue udah pernah bahas panjang lebar soal hal ini di episode perspektif ya. Tapi secara singkatnya gue akan jawab lagi di sini, jelas fokus di satu bidang. Karena coba bayangin, misalkan kalian buka sebuah rumah makan ya, atau sebuah restoran ya. Ini awal pertama nih ya, omsetnya 10 juta tiap bulan, 10 juta, ya naik ke 12, mungkin 15, turun lagi ke 10 ya, 12, 15. Itu kalau kalian lihat dalam jangka waktu mungkin time frame 1 tahun. Di tahun kedua nih udah naik nih 20 juta ya, 25 juta, 30 juta, 20 juta, 30 juta. Tahun ketiga naik lagi misalkan di 30, 40 ya, 30, 40, 30, 40. Habis itu di tahun keempat misalnya memang kapasitasnya udah maksimal ya. Restonya udah rame tapi omsetnya memang cuma bisa di 30 sampai 40. Kalian mulailah buka cabang baru. Habis itu kalian misalkan ekspansi ke kota lain dan lain sebagainya. Singkat cerita, misalkan di tahun ke-10 ya, ini berhasil ya, restorannya makin rame, ada di berbagai kota. Satu resto ini bisa menghasilkan omset misalnya 30 sampai 40 juta. Dan kalian punya 20 cabang. Berarti omset bulanan kurang lebih sekitar berapa? 700 sampai 800 juta. Kalau kalian compare nih di tahun pertama ya omset cuma 10-15 juta sama di sini yang udah 800 juta. Jauh nggak? Sangat jauh. Tapi dalam time frame yang panjang tuh, 10 tahun. Pertanyaannya, kenapa omsetnya bisa naik tuh dari 12 juta sampai 800 juta? Kenapa dari satu cabang bisa sampai 20 cabang? Kenapa awalnya mulai di satu kota bisa jadi di berbagai kota? Atau biar lebih gampang gini, mau nggak? Itu kan kalian punya 20 restoran nih, omset udah 800 juta. Lalu kalian lihat temen kalian yang bisnis fashion, misalkan bisnis baju, omsetnya di satu toko itu bisa 100 juta. Sekarang pertanyaan gue simple. Mau nggak kalian tutup semua ya, restoran kalian tutup semua 20-20-nya. Terus di restoran tersebut, di rukonya misalkan, kalian ganti gitu. Jadi toko fashion, jadi toko baju. Kalian mungkin nggak lakuin hal itu? Jawabannya pasti nggak mungkin. Lah, ngapain gue jualan itu? Orang ini toko restoran gue udah rame kan? Dan kalau gue jualan fashion belum tentu laku. Gue juga nggak ngerti. Poinnya di sana. Kenapa kalian pertahankan rumah makan kalian, restoran kalian? Padahal kalian lihat nih, ya, ini orang yang jualan fashion nih 100 juta nih tiap bulan. Satu toko lebih gede, bisa 2,5 kali lipat. Jawabannya karena ini udah jadi nih. Ini udah jadi ya, skill kalian, knowledge kalian semuanya itu ada di sini ya. Bukan rumah makan, bukan restoran, bukan jualan fashion. Jadi kalian akan stick di sini. Tapi kalian harus ingat, perjalanan kalian bisa sampai punya 20 cabang, sampai punya omset 800 juta misalkan, itu bukan dilakuin dalam 1-2 minggu, tapi dalam proses 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10
tahun. Mungkin sama halnya dengan teman kalian yang bisa punya satu toko omset 100 juta, dia juga berpuluh-puluh tahun. Nah, sekarang coba misalkan gini, di tahun pertama kalian buka restoran ya, habis itu kalian di tahun kedua kalian bosen gitu, kalian ganti jadi toko fashion. Di tahun ketiga, gue kerja kantoran aja deh, kayaknya gue nggak cocok usaha. Di tahun keempat, kayaknya gue nggak suka kerja kantoran, gue mau balik lagi bisnis lagi. Di tahun kelima kalian jual sate misalkan. Di tahun keenam, bosen nih kayak sate omsetnya nggak bisa gede, gue jualan bakmi deh. Nggak jadi deh. Tahun ketujuh gue buka konveksi aja. Tahun ke-8 gue buka kafe aja. Tahun ke-9 gue buka toko kopi dan lain sebagainya. Kalian buang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun dan nggak ada yang jadi, nggak ada yang berhasil. Karena ketika kalian mau punya omset yang besar, cabang yang banyak, mau scale up itu butuh yang namanya waktu. Mau ngomongin dagang, bisnis apapun, itu tadi gue cuma contoh doang ya sebagai rumah makan misalnya restoran. Kalau kalian tiap tahun loncat sini, loncat sana, pindah bidang, pindah industri, skillnya nggak makin tajam, pengalaman di satu bidangnya nggak makin tajam, ya jadi kayak startnya mulai dari nol terus. Akhirnya jadi susah untuk berhasil. Makanya pilih satu bidang, fokus all out. Taruh semua effort dan waktu kalian di sana. Dan pilih bidangnya ini juga agak tricky. Pilih bidang dan industri yang memang ada masa depannya. Semoga menjawab. Pertanyaan ketiga, ini dari Adun Kidiu. Cara biar berani beli di merah. Berarti ketika harganya turun nih, lagi merah, lagi turun dalam, lagi koreksi, gimana cara supaya kita berani beli? Jawabannya cuma satu, conviction. Conviction itu datangnya dari mana? Dari kita punya pemahaman terhadap aset kelas tersebut. Atau coba nih, misalkan gue tawarkan ke kalian, ini ada W205 ya, tahun 2015, ini mulus semua, kilometer rendah, pajaknya hidup, semua service record di bengkel resmi, harganya cuma 140 juta. Beli atau enggak? Kalian yang ngerti mobil ya, kalian yang paham, pasti, wah ini murah banget nih, langsung telepon gue mungkin ya. Gue mau lihat dong barangnya. Habis itu lihat, pas oke, langsung kalian bayar dan kalian beli. Karena kalian tahu itu harganya murah, under value. Kenapa kalian bisa punya conviction ya? Karena kalian ngerti, kalian paham. Coba sekarang misalkan kalian yang tadi baru dengar tadi tuh, barusan ya, kalian nggak ngerti gitu, kalian nggak ngerti mobil, even kalian nggak tahu W205 itu apa. Pasti kalian mikirkan, itu apaan tuh W205 tuh 140 juta? Karena kalian nggak ngerti. Tapi pas kalian udah cari nih, misalkan, ini W205, pas kalian lihat gambarnya, itu ternyata Mercy, tahun 2015. Pasarannya segini nih, 200 lebih, 300. Ini dijual 140 juta. Berarti murah. Sampai di sini paham kan? Sama halnya dengan saham dan Bitcoin. Ini saham A lagi turun dalam nih, lagi merah nih. Ini Bitcoin misalkan lagi koreksi nih. Gimana cara supaya kita bisa berani beli? Kita nggak akan berani beli ya ketika harga lagi turun. Kalau misalnya kita nggak ngerti. Tapi ketika kita ngerti, ini aset yang bagus nih. Ini perusahaan yang bagus nih. Ini perusahaan yang under value. Nah, baru kita berani beli. That's why kalau misalkan kita takut ya ketika merah, berarti ada sesuatu yang kita nggak ngerti dan kita nggak paham. Atau kita nggak punya conviction ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut pertanyaan keempat, ini dari acc.theo. Trading for living atau investing for living? Jawabannya tentu kalau uangnya udah cukup, investing for living. Sekarang gue masih trading ya. Kenapa? Karena mungkin uangnya belum banyak. Tapi nanti misalkan gue udah punya aset ya total 10 juta US dollar. Ini gue ngomongin aset liquid ya. Berarti kurang lebih 150 sampai 160 miliar. Mungkin gue akan stop trading. Tapi yang gue akan lakuin, gue cuma investing for living. Mungkin gue cuma hold Bitcoin sama beberapa properti atau mungkin sama beberapa saham US yang big caps. Karena equity-nya udah besar nih, udah banyak nih. Gue punya 10 juta US dollar misalkan, gue cari 10% aja per tahun, itu udah 1 juta US dollar. Ya udah 1 juta US dollar buat hidup udah sangat lebih-lebih ya kan. Jadi tujuan end game-nya kalau equity-nya sudah cukup, pasti gue akan pilihnya investing for living. Tapi kalau kalian tanya kenapa gue masih trading ya karena duit gue belum banyak, udah itu aja jawabannya. Pertanyaan kelima dari MG_22. Kok kalau mau cari uang tambahan lewat trading, is it worth it or not? Thanks. Seperti yang selalu gue bilang di video-video sebelumnya, trading itu kita perlu keluarkan waktu, effort, dan proses belajarnya itu nggak mudah, nggak singkat. Tapi makan waktu yang banyak dan proses belajar itu sangat amat panjang. Kalau pertanyaannya mau dapetin tambahan uang atau mau jadikan trading ini sebagai side hustle worth it atau enggak, jawabannya tergantung. Setiap keputusan yang kita ambil itu selalu ada yang namanya opportunity cost-nya. Misalkan kalian belajar trading setiap hari, kalian spend waktu 4 jam. Sebenarnya 4 jam ini bisa kalian gunakan juga untuk jualan misalkan. Nah tadi yang sebelah kanan yang jualan ini jadi opportunity cost-nya. Jadi soal worth it atau enggak, kalian mesti tanya ke diri kalian sendiri. Kalian punya pilihan apa aja nih? Gue mau cari side hustle nih, gue udah punya berapa pilihan. Ini dari trading misalkan, ini dari jualan, ini misalkan dari ngajar nih, ngajar les. Mana yang akan kalian pilih satu yang benar-benar bisa kalian dalemin? Karena nggak bisa palu gada. Kalau kalian palu gada nanti nggak ada yang fokus, malah nggak ada yang berhasil. Tradingnya berantakan, nanti jualannya berantakan. Kalian pilih salah satu dulu. Ketika kalian pilih satu, berarti kalian nggak bisa kerjain yang lain. Jadi kalau ditanya apakah harus trading, apakah worth it, gue nggak bisa jawab worth it atau harus trading. Tapi kalian tanya dulu ke diri kalian sendiri. Kalian siap nggak spend waktu untuk belajar dan bukan cuma 1-2 minggu doang, tapi 1-2 tahun, even sampai 5 tahun. Dan kalian siap nggak? Ini kan semua ada kelemahan ya masing-masing ya. Contoh kalau trading, misalnya kalian belajar trading nih, 1-2 bulan pertama kalian nggak akan dapat duit, malah dapat rugi yang ada karena masih dalam proses belajar. Tapi kalau misalnya di saat hasil yang lain, misalkan kalian jualan nih, ya udah langsung tiap kejual barang kalian dapat uang gitu, kalian dapat profit. Kalian ngajar les misalnya nih, setiap kalian ngajar dapat murid baru, kalian langsung dapat uang. Di sebelah kiri ini ya, ini nggak langsung dapat uang. Kalian siap nggak? Itu tanya dulu ke diri kalian sendiri. Kalau bisa jualan nih 3 bulan, 5 bulan, habis itu kalian udah capek, kalian mau cari set hasil yang lain, ya udah ini tinggalin beres, misalkan udah nggak ada stok barang, udah selesai gitu. Udah keluar waktu tapi udah nikmatin profitnya juga. Sama dengan ngajar, misalnya kalian jual jasa
apa? Ya ngajar les. Udah 6 bulan misalkan ngajar les, kalian udah nggak mau ngajar les lagi, ya udah kalian nggak usah ngajar les gitu. Udah nikmatin profitnya. Tapi nih kalau kalian trading nih ya, kalian udah belajar 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan belum ada hasil, terus kalian bosan, kalian keluar, udah kalian nggak dapat apa-apa. Malah bisa jadi dapat ruginya loh, karena di awal kan sering rugi. Nggak ada konsekuensinya, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi once kalian bisa make money dari trading, dapatnya itu mungkin bukan cuma side hustle doang, tapi sangat possible mungkin bisa di atas dari main income kalian. Tapi sekali lagi prosesnya panjang. Nah, itu kalian tanya dulu ke diri kalian sendiri. Siap nggak bayar harganya? Siap nggak konsistensi dan kedisiplinannya? Belum lagi mental dan psikologisnya. Kalau kalian emang berasa siap ya, silahkan belajar trading. Tapi saran gua kalau kalian mau belajar trading, jangan langsung cemplungin uang kalian. Apalagi kalau uang besar. Karena biasanya di awal-awal itu malah rugi. Makanya gue selalu saranin untuk kalian yang baru mau mulai belajar trading, belajar dulu pakai akun demo. Untuk buat akun demo itu gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Cuma perlu nomor handphone atau email doang. Untuk linknya gue udah taruh di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini kalau kalian mau belajar. Dan kalau kalian butuh modul-modul basic ya untuk belajar trading, kalian bisa join grup cerita trading. Linknya udah gue taruh juga di deskripsi, pilih yang ini. Kalian bisa belajar gratis di sana sama 30.000 member lebih lainnya. Dan rencana gue akan tutup grupnya kalau misalnya udah hit 50.000 member. So sebelum hit 50.000 member, silahkan join dulu. Alright, pertanyaan yang keenam. Ini dari tradergadungan.0. Rekomendasi buku psikologi trading atau money management yang bagus untuk pemula. Jujur kalau soal psikologi trading dan juga money management, gue itu dari practice by doing. Jadi gue belajar tuh dari praktek ya. Dari sambil gue trading ya, gue dapat sendiri gitu. Gue nggak belajar dari buku. Jadi setelah gue trial and error ya, gue cari ya metode yang memang cocok ya, MM yang cocok untuk diri gue sendiri, yang nggak mengganggu psikologis juga, yang bisa tetap objektif. Itu gue dapatnya dari gue praktek. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya konsep mengenai money management dalam kehidupan, satu buku yang paling gue suka adalah Psychology of Money. Ini menurut gue buku terbaik gimana caranya kita memandang uang. Jadi uang itu seperti apa dan kita harus treatnya sebagai apa. Cara gue berinvestasi, cara gue taruh uang di aset tertentu itu berubah total ketika gue baca buku ini. So kalau kalian belum pernah baca buku Psychology of Money, gue saranin kalian bisa baca. Itu salah satu buku terbaik sih soal uang. Jadi gue rekomendasi kalian untuk baca buku tersebut. Lalu pertanyaan terakhir yang ketujuh, ini adalah pertanyaan yang gue paling suka, makanya gue taruh di terakhir nih. Ini dari no_oval. Apa yang harus dilakukan setelah cycle berakhir dan apa strategi saat bear market? Mostly kalian tuh selalu tanya Bitcoin bisa sampai ke berapa atau Bitcoin bisa koreksi sampai berapa? Masih boleh beli nggak bang? Udah waktunya take profit atau belum bang? Tapi jarang nih pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan cycle-nya udah berakhir ya, rally-nya udah selesai, habis itu kita masuk ke bear market. Jadi apa yang kita harus lakukan? Strateginya kayak gimana? Ini berarti konteksnya lebih ke kripto ya. Satu yang pasti yang gue akan lakuin, semua altcoin ya, literally semua termasuk Ethereum itu akan gue jual semua. Udah pasti ya. Jadi nggak akan ada yang gue keep satupun. Satu altcoin pun nggak akan ada yang gue keep. Habis itu mungkin sekitar 50% ya, 50% atau mungkin sampai 60% portfolio gue itu akan gue buat ya dalam bentuk Bitcoin. Sisa 40% ya ini gue akan hold cash. Cashnya ini bisa macam-macam ya, bisa USDT ya, bisa IDR ya, bisa SGD, bisa USD juga. Tapi 50-60% di Bitcoin. Di saat bear market ini kan bisa panjang ya, mungkin bisa 2 tahun sampai 2,5 tahun. Yang gue lakukan bukan cari koin atau altcoin yang bisa naik 10 kali, 20 kali, bukan itu. Tapi yang gue akan lakukan adalah belajar lebih dalam tentang market. Market ini secara keseluruhan ya, mungkin market di US yang udah pasti ya, bisa di China dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar tentang AI, dalamin tentang AI. Karena ini kan jadi game changer di masa depan. Yang ketiga ya, tetap trade seperti biasa. Karena kalau trade kan gue selalu bilang ke kalian, yang gue gunakan tuh time frame kecil, holding period yang pendek. Jadi mau bull atau bear ya sebenarnya nggak ngaruh. Even bisa dua arah kalau di derivatif. Yang keempat, always stay cash at least 30-40%. Kalau lagi bull market ya, atau lagi Bitcoin misalnya waktu itu di 20.000, di 21.000, atau di 19.000, even di 15.000, itu cash gue itu sangat tipis. Mungkin cuma 3% atau 2%. Cuma bisa untuk makan doang, untuk hidup doang lah. Untuk hidup 6 bulan, untuk hidup 12 bulan. Tapi sekarang ketika Bitcoin udah mulai naik ya, udah di 70.000 kemarin, udah di 90.000, even udah di 100.000, cash gue yang tadi cuma 2-3% itu naik. Jadi 18-22%. Nah nanti kalau bear market terjadi, mungkin cash gue bisa 30%, 40%, even bisa 50%. Jadi porsi cashnya lebih besar. Dan itu gue akan gunakan ketika nanti bear market kira-kira udah mau selesai. Ya mungkin untuk nebak bottomnya memang susah, tapi at least bisa dapat di harga yang cukup bagus. Kira-kira itu yang akan gue lakukan. Dan mungkin nanti pas lagi bear market di crypto, alternatif investmentnya bukan gue cari altcoin, tapi mungkin gue akan sebagian invest juga di US stock dan juga di saham Indonesia. Nanti tenang aja, gue akan share secara transparan ke kalian di channel YouTube ini. Makanya pastiin kalian subscribe supaya nggak ketinggalan. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh komen lagi di bawah. Kita akan jawab di AMA episode berikutnya. Like videonya kalau kalian suka, dan buat kalian yang pengen bertumbuh 1% setiap harinya, di channel ini ada series yang namanya Perspektif, di mana gue share semua perspektif gue mengenai uang, mengenai kehidupan, mengenai pekerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton dan belajar for free. Semoga bisa merubah cara pandang, mindset, dan juga kehidupan kalian di masa depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.